ngobrolnya bisa tergantung kan, bisa lama bisa pendek kan. Pamitnya salaman sambil salam tempel. Salam tempel lah. Konsepnya salam tempel kalau itu. Nah, kalau yang punya kotaan kan nggak peduli itu kan, orang nggak, ya salaman aja tanpa tempelan kan. Iya. Dan kadang-kadang malah kalaupun ada kotaknya itu dibedain antara misalkan nikahan ya, anak beda, bapaknya beda. Tamunya. Kadang-kadang satu. Nah, ini juga bingung, waduh ini kita ada namanya nggak? Ada orang tua sama anak. Ada namanya yang penak atau nggak ada namanya asal lain. Iya, tapi ada namanya kan, waduh ini masukin ke orang tua, misalkan dua-duanya kenal gitu. Sebetulnya kalau konsep kotak itu malah menurut saya mengurangi rasa malu, rasa sungkan dari tamu. Oh kan? Iya mungkin ya. Jadi konsepnya biar orang itu nggak harus. Jadi misalnya kita agak bermuka badak begitu, datang makan doang nggak ada masalah, salaman aja tanpa ngisi kotak kan nggak ada beban. Karena begitu tuh ada kasus juga di masa lalu atau di perkampungan itu, karena di perkampungan itu kan begini tuh konsepnya, orang itu menutupi rasa malu atau sungkan terhadap tetangga itu kan lebih besar daripada pertimbangan rasional lainnya. Misalnya dia nggak punya duit, tapi karena malu kalau nanti ketemu di jalan kok tidak datang di hajatan tetangga atau teman, dia datang tapi dengan uang yang bisa direkayasa, bisa kecil banget, misalnya umumnya misalnya dulu 10.000 dia ngasih 1.000, zaman dulu ya, ini ngomong dulu, atau kalau zaman sekarang umumnya 50 dia bisa ngisi goceng misalnya 5.000 atau berapa. Hanya dalam rangka biar tidak malu nanti kalau ketemu di jalan. Jadi konsepnya orang kita itu kan lebih besar rasa malu itu daripada rasional bahwa dia memang faktanya nggak ada duit. Bahkan kadang dibela-belain utang supaya bisa hadir di pernikahan atau acara hajatan teman atau tetangga dekat. Itu sering terjadi. Nah itulah masyarakat kita kalau soal hajatan seperti itu. Nah, di hajatan di kampung sama di kota kan beda biasanya. Biasanya kalau tapi nggak tahu sih, mungkin ada kesamaan ya. Enggak, yang beda itu maksudnya di gedung atau di iya sih. Di perkampungan yang tenda itu ya. Itu mungkin begitu. Nah, kalau saya yang paling mengkhawatirkan kalau kondangan itu malah was-wasnya itu kalau ngisi amplop itu, saya sering nengok lagi, saya cek lagi, ini masih ada, saya takutnya belum ngisi duit di amplop, jadi itu udah dikasih nama lagi amplopnya. Itu malah yang sering saya alami. Jadi walaupun dari rumah sudah diisi ya, kadang-kadang kita ada was-was, ya sudah diisi belumnya kan, takutnya lupa lagi, nanti ngasih orang ada namanya tapi nggak ada duitnya, itu kan menipu, itu yang nggak boleh. Itu yang kalau bisa tidak terjadi, makanya jadi was-was. Karena beberapa kasus kan orang ya itu tadi beberapa tamu kan itu sering jadi cerita di balik orang hajatan. Isinya sekian-sekian, ada yang zong, ada sekian. Bahkan nanti yang ada yang strip, suatu ketika ada yang sengaja menjebak misalnya. Orang itu disendirikan di kantong nanti kita cek untuk mengkonfirmasi orang itu memang kelakuannya begitu. Kan sering jadi bisik-bisikan, si Anu itu kalau kondangan kosong gitu misalnya. Jadi misalnya si Anu itu salaman disendirikan, nanti harus dikonfirmasi, oh betul lah, itu jadi berita besar itu. Tapi bisik-bisik. Lagian siapa sih yang mulai kondangan itu resepsinya siapa sih? Kenapa bisa masyarakat kita tuh ada kayak gitu? Nggak tahu di luar negeri itu ada nggak ya? Ya kalau resepsionan kan di luar negeri pasti jelas ada, cuman ngamplop gitu loh. Kalau ngadu mungkin iya pasti kalau di luar negeri. Kalau secara amplop ini agak kurang tahu, tapi saya agak curiga ini tradisi Cina ini. Amplop ini kayaknya Cina kan angpau kan? Iya sih angpau. Saya agak curiga, tapi boleh bisa diurut lagi tuh secara amplop itu dari mana. Tapi untuk hajatan sendiri itu sebetulnya ya konsepnya kan sama. Kalau di level
esensialnya, hakikatnya kan sebetulnya bersyukur kan. Ya semua kebudayaan kan syukur kan. Syukur yang ditunjukkan gitu. Nah, bentuknya apa itu kan, itu nanti kebudayaan yang mengkonstruksinya, merangkainya, acaranya macam apa. Nah, nanti makin kesini kan nanti terkait dengan biaya yang mungkin ada satu momen orang bikin acara yang ikonik yang kemudian menjadi rujukan banyak orang. Oh, misalnya kalau hajatan tuh begini, ada dirias kayak raja kan begitu kalau di Jawa kan, atau di banyak kebudayaan. Itu kan riasan kayak raja itu kan, mahkota. Ini loh jadi raja sehari kan, kira banyak yang jadi ngomong begitu. Kalau harusnya kalau raja nggak perlu diamplopin. Nah itu masalahnya. Ini mau menganggap dia raja atau Iya itu. Ya karena raja kawin perlu diamplopi, perlu disokong semuanya. Harusnya kan dia yang ngasih ya. Nah, raja. Nah itulah mungkin. Jadi orang menjadi terlepas dari sejarahnya barangkali, karena ya kalau ke raja kan pasti nggak dia. Mungkin begitu. Memang ada suatu masa raja membuat hajatan macam begitu, kemudian ditiru oleh rakyat. Mungkin bisa jadi loh, ini nanti kita bisa cross check di sejarah. Tapi saya menarik itu menurut saya, kalau kan misalnya katakanlah Raja Majapahit atau Raja Demak bikin hajatan ngawinin anaknya. Nah, modelnya begitu. Nah, rakyat memfotokopi itu, meniru itu dengan skala yang mungkin nanti ada modifikasi. Nah, di level lapangan, dan tapi modifikasinya itu kan menjadi template, menjadi ditiru banyak orang ya, dengan biaya yang mungkin begitu sejarahnya. Ini apa? Meniru apa sih namanya? Kalau istilah konten itu apa ya namanya? Tiru, modifikasi. ATM. ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Bisa jadi sejak dari dulu begitu. Iya. Harusnya ini. Amati, tiru aja, nggak usah dimodifikasi. Modifikasi biayanya ngamplop sini. Nah, karena tidak disupport oleh dana yang cukup, akhirnya ya. Tapi amplop pada dasarnya sih memang menurut saya ada akar apa ya, budayanya di kita. Kita kan istilahnya saling membantu kan, gotong royong. Itu menurut saya kalau kita maknai positif sih gotong royong. Gotong royong antar warga. Oh ini ada saudara kita bersukacita, supaya dia, dan kita tahu bebannya acara itu cukup besar, dan kita sokong, saling membantu. Nah, kalau dipandang, dimaknai secara positifnya begitu, bergotong royong. Jadi kayak orang bikin rumah kan bergotong royong. Jadi itu kan untuk kebahagiaan yang punya rumah kan. Tapi tetangganya kan senang kalau ada orang bahagia, ada orang mempunyai rumah, membangun rumah tangga, ya disokonglah semua. Nggak bayar, artinya mau disokong tenaga kan. Tapi sekarang di sosmed ini kok, kalau apa hajatan gitu, ya mungkin bercanda kali ya, disindir-sindir itu. Yang seneng 2 orang tapi yang repot 1 kampung. Gitu. Jadi kayaknya bukan ya gotong royong sih, cuman kayaknya dalam keadaan terpaksa. Nah itu muncul dari hasad itu. itu hasutnya keluar itu. Ya kalau orang punya rumah itu kan yang senang memang yang punya rumah. Tapi kan tetangganya ikut repot ya. Repot untuk kebahagiaan orang lain kan senang. Nah, itu sebetulnya budaya Nusantara kita begitu. Nah, persoalannya kan kalau itu menjadi ditransaksikan. Nah, begitu. Belakangan kan muncul ditransaksikan loh. Dulu saya nyumbang sekian, harus kembali sekian. Nah, jadi transaksi. Padahal dulu itu cinta aja, senang aja lihat orang senang kan begitu. Kita bantu semampu kita. Jadi ya ada cintanya, ya ada rasionalnya. Rasionalnya itu ya membantu semampu kita. Kita punya gula kasih gula, kita punya beras kasih beras, kita punya ayam kasih ayam. Kan dulu transaksional, mungkin belum terlalu kenal duit kan. Saling membantu. Ya, kita punya tenaga kasih tenaga, membantu. Kalau di Jepara namanya melandang atau rewang atau membantu. Itu kan
sebetulnya bentuk sumbangsih dari tetangga atau saudara kenalan dalam rangka menyukseskan kebahagiaan saudaranya yang lain. Mungkin tingkat sejarah Tigawi atau sejarah hajatan atau sejarah, tapi ini perlu di cross check lagi nih. Ini hanya hipotesis saya pribadi, perkiraan kita apa. Mungkin dulu begitu. Nanti kita perlu cek dari sejarah. Ya jadi hajatan atau Tigawi atau riasan adat-adat kita itu menurut saya barangkali dulu memang terinspirasi oleh raja pas mantu anaknya, mantu putra mahkota dan sebagainya begitu. Artinya itu adat kerajaan yang kemudian ditiru oleh masyarakat, karena seringkali saya lihat penampilan dari pengantin kita itu kan raja dan ratu kan. Jadi apa sangat lekat begitu. Hampir semua saya lihat itu seperti itu. Nggak tahu kalau di dunia barat ya. Saya kurang tahu kalau di dunia barat. Kalau di dunia kita kan raja dan ratu itu kan. Ada dayang-dayangnya yang memberi kipas-kipas, itu kan gambaran raja seperti. Ada apa sih namanya? Jadi yang tempat duduknya itu singgasana. Itu namanya jadi, apa sih? Lupa aku nih Jawa nih. Apa itu? Apa gebuk-gebuk apa sih? Kebiok. Kebiok ya? Kebiok ya? Bukan ya? Bukan. Apa sih namanya? Lupa. Ya itulah. Ya, singgasana, kursi singgasana. Itu kan emang sih adat-adat dulu itu kan begitu ya. Belakangan sih memang berubah-berubah kan. Belakangan kadang-kadang pakai adat Melayu, jadi nggak pakai. Dulu kan orang pakai mahkota raja itu. Yang kalau raja Jawa itu ada apa di kepalanya itu penutup. Mahkota. Nggak kayak mahkota, ya mungkin bisa disebut mahkota sih. Nah, kalau cewek ya perempuannya ya ratunya, kemudian ada dayang-dayangnya kan begitu kan, barangnya itu kan sangat kerajaan sekali kan. Nah, sementara kalau di dunia barat saya kurang tahu tuh, tapi kalau dunia barat sekarang itu kan yang saya tahu kan orang sangat simpel kan, orang mau nikah itu sekedar datang ke semacam balai kota, mendaftarkan, dicatat sudah gitu. Mungkin prosesi agamanya ya kalau di Islam mungkin ijab kabul, dicatat sudah, nggak ada rame-rame ya, nggak ada pesta yang kita kan adatnya macam-macam, ada siraman, ada jadi banyak simbolnya. Nah itu masalah ritual pernikahannya. Nah, belakangan kan kayaknya apa muncul tren itu loh, anak-anak muda itu pada milih apa nikah di KUA. Iya, ada begitu. Kayaknya beberapa waktu terakhir itu banyak muncul tren begitu. Bukan karena corona. Ya salah satunya itu, tapi habis corona juga kayaknya masih banyak. Nah, itu perlu. Tapi nek tak lihat emang dari ya termasuk ya di lingkungan teman-temanku itu banyak anak-anak muda itu mereka memilih, kalau misalkan bisa memilih dan ada pilihan, mereka lebih baik nikah secara sederhana gitu loh. Ada kesadaran begitu. Ada kesadaran gitu. Justru malah anak-anak muda yang pada banyak yang sadar begitu. Nah, pertanyaannya dia tunduk pada orang tuanya apa tidak? Kalau dia terikat dengan adat di kampungnya, dengan orang tuanya, dengan para sepuhnya, itu yang berarti kesadaran di level anak muda ada ya. Anak muda itu mereka sadar begitu. Mungkin karena emang kebutuhan mestinya begitu. Tinggi. Kalau kita rasional kan memang sesuai kebutuhan kan. Sesuai. Jadi orang rasional itu kan bisa berpikir mana prioritas, mana enggak, mana penting, mana pokok, mana tidak penting kan begitu. Jadi tidak harus memaksakan adat ritual yang memang membutuhkan banyak biaya. Nah biasanya justru yang ngebet resepsi itu malah orang tuanya misalnya. Iya. Dan sebagian besar gitu pengakuan teman-teman juga. Aslinya mereka tuh pengen sederhana aja, misalkan sederhana habis berapa juta gitu. Kalau misalkan jadi ini tabungan buat apa ya, entah beli rumah atau nyicil rumah atau
apa kayak kebutuhan pokok lainnya. Jadi atas kesadaran mereka sendiri. Jadi bisa dibilang ini masa boleh dibilang transisi barangkali dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, atau modern dalam hal ini ya masyarakat yang rasional, termasuk dalam budgeting penganggaran pernikahan. Karena kalau mengikuti pesta kan memang high cost kan, anggaran tinggi, anggaran besar, yang tidak semua pasangan muda itu bisa mengcover itu. Beberapa orang sampai berhutang untuk itu kan menjadi tidak rasional kan, karena itu bukan kegiatan produktif. Itu konsumtif, itu hanya mungkin kalau di gedung mungkin beberapa jam saja itu kegiatannya, nggak ada sehari full. Bagi yang ekonomi kuat sih tidak masalah, tapi bagi ekonomi yang pas-pasan menengah ke bawah akan sangat berdampak kan, gitu. Ya, nggak ngerti kenapa ini ya masih, ya menurut saya kan baiknya itu orang nikah resepsi atau enggak. Ya mungkin pasti jawabannya tergantung budget sih. Ya kalau dari kacamata rasional mestinya kan orang itu kan bergerak berdasarkan budgeting kalau untuk acara kan. Ini budgetnya sampai mana gitu. Kemudian kalau itu diikutin kan nanti muncul pada tindakannya seperti apa. Misalnya budgetnya kecil kemudian acaranya besar, itu kan tidak masuk akal. Tapi kalau di kampung itu bisa terjadi. Kalau orang yang irasional bisa terjadi. Caranya bagaimana? Ya utang-utang, gimana caranya? Makanya kadang-kadang beberapa kasus itu kan catering nggak kebayar, tenda nggak kebayar, dia ngandelin dari amplop, sedangkan amplopnya nggak nutup. Jadi suasananya menjadi transaksional karena tidak rasional. Kalau saya pribadi berprinsip ya kalau berpesta itu kalau dimaknai positif itu kan bisa juga dalam rangka untuk mengumpulkan sanak saudara, teman-teman, handai tolan dan sebagainya. Itu kan sarana silaturahmi, memberi. Jadi konsepnya memberi, kita memang diniatkan untuk menjamu tamu-tamu, saudara-saudara, keluarga, teman. Jadi tidak ada, ya karena anggarannya ada. Saya anggarankan 1 M misalnya. Emang ini mau kampung guling berapa, mau catering berapa macam, menu berapa macam kan bebas. Nah, cuman kan orang yang cekak kan anggaran 500 juta dia punya 100 juta doang. Selebihnya nabrak-nabrak kemana itu kan misalnya ya kayak begitu itu kan sering terjadi. Nah, anggarannya 150 juta dia cuma punya modal 10-20 juta dari pengantin laki-lakinya. Nah itu selebihnya ya nabrak-nabrak di beberapa kampung yang masih punya tanah, jual tanah. Itu sering kejadian. Nah itu kan menjadi irasional. Dalam konteks modern, masyarakat rasional, masyarakat yang mengedepankan akal untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa diterima. Tapi ya itu tadi, makanya ini pergeseran menurut saya, bahwa tadi informasi tadi kan menarik. Sebetulnya di level anak mudanya sih mereka lebih santai gitu loh sebetulnya. Mau ke awak doang juga nggak masalah, atau sesimpel mungkin juga masalah. Ya karena rasional itu kalau dari perspektif, dari sudut pandang syariahnya misalnya, aturannya kan memang simpel. Kan yang disebut nikah misalnya itu kan cuma rukun itu kan. Ada pengantin, ada wali, ada mas kawin, sudah. Tapi bukannya sunahnya juga diramaikan ya? Iya ramaikan itu kan disiarkan, iya betul disiarkan. Tapi kan disiarkan, kita bikin selamatan 10 orang se-RT cukup kan? Itu anggaran 1 juta masa selesai kan? Iya juga. Iya kan? Bikin selamatan itu sudah sunnah itu.
bukan kecuali kita diam-diam kawin KUA terus ya KUA pun ya kalau dari bahasa Arabnya kalau nggak salah kan lebih dari 2 kan juga sudah jamak. Kita punya saksi itu juga sudah bagian dari jamak kan. Itu juga menjamakkan. Di level minimalnya rukun itu sudah menggambarkan itu. Ada saksi, ada wali. Jadi nggak sembunyi-sembunyi terus kawin lari, nggak jelas juntrungannya. Nggak, ada saksi, ada wali, ada mungkin ada beberapa tamu. Secara rukun nikah itu kan sudah mengumumkan. Di negara sudah dicatat. Apalagi gitu loh. Nah, kalau agak dibesarkan dikit, ngundang CRT cukup, atau teman-teman setongkrongan, nih gue udah nikah nih, teman istriku ini kemarin ini kalau perlu unjukin surat nikahnya, udah makan-makan, itu kan juga itu pengumuman. Kalau di level RT ya kita ngumpulin orang CRT, anggaran 1.000-2.000 beres itu. Jadi sangat bisa. Dulu juga zaman dulu kan zaman Nabi kan mungkin motong kambing makan sahabat-sahabat teman-teman dekat itu juga pengumuman. Sangat fleksibel, sangat jangkauannya bisa. Jadi makanya konsepsi kerangka berpikir soal hajatan itu memang harus dibeneri, persepsinya harus dibenarkan. Yaitu tadi niatnya adalah mengumumkan atau memberitahu sanak saudara bahwa kita sudah menjalankan satu syariat menikah, ini pengantinnya, ini jadi clear gitu loh. Jadi tidak ada sakwa sangka lagi di masyarakat, di sosial. Kemudian dalam rangka bersyukur saya menghidangkan tamu. Nah, perkara nanti tamunya memberi hadiah itu tidak usah ditransaksikan, tidak usah dituntut. Nah, tapi dalam secara budaya timur maupun budaya Arab atau dari sisi agama kan juga ada ajarannya. Kita memberi hadiah itu juga bagian dari ajaran kan. Jadi harus niatnya begitu. Kalau mau fair semua, mau tidak ada beban semua. Bukan ini ya, memberi dalam rangka membayar utang. nah itu yang aneh itu. Kalau beberapa kasus di belakangan ini kan di beberapa wilayah, kalau kasusnya kita di Jepara misalnya atau di Jawa, hajatan menjadi ajang utang piutang, bahkan dicatati di depan terbuka itu nyolok moto itu kan sebetulnya enggak keluar dari makna hajatan, makna buah atau dalam bahasa Jepara, bahasa Jawa itu mana awalnya itu menjadi bergeser gitu loh, menjadi berubah, menjadi transaksional, menjadi jual beli. Gua bayar lu beli, lu jual gua beli kan gitu. Lah kok terus begitu itu kan, itu menurut saya menyalahi adat, nyulayani adat. Adatnya itu ya take and give, memberi dan menerima, dan itu etika, saling sadar, saling ikhlas, bukan saling tuntut. Nah, kalau belakangan menjadi saling tuntut, dan itu kan, kalau ikhlas itu kan bahasa hati itu kan rasa kan, ridho. Jadi saya senang memberi, yang hajat juga senang memberikan, melayani tamu, menghormati tamu, si tamu juga senang memberikan hadiah, kira-kira gitu. Level etikanya begitu, level adabnya, ajarannya. Realitanya? Nah, realitanya belakangan menjadi bergeser karena menjadi transaksi. Di depan sudah ada tukang nyateti gula, rokok. Nah, yang belakangan ini rokok di Jepara menjadi problematis karena rokoknya karena diputer itu jadi alat buah, alat tukar. Nah, rokok itu cukup lama kok. Di Jepara nggak tahu, di Kudus saja nggak ada adat menyumbang rokok kan. Di Jepara malah ada. Mungkin dulu kan secara psikologi itu kan begini toh, orang kita itu kan kalau berbentuk barang itu kan lebih mantap gitu loh, lebih menunjukkan keseriusan barangkali begitu. Jadi kita teman dekat atau saudara, kalau cuman seperak 2 perak kan nggak pantas, duit amplop itu masih
belum urung kroso lah. Nek ketok nyolok motor itu kan nek nggawa gede gelondongan gitu kan. Nah, mungkin begitu psikologi awalnya. Nah, belakangan itu kan menjadi tertransaksikan karena ditulis, oh Agus rokok ini 1. Nah, kalau di hajatan 3 kali kan 3 rokok kan, 3 pak rokok. Nah, terus satu ini. Nah itu kadang-kadang lumayan loh harganya itu. Nah, sekarang kan dengan ekonomi yang lesu, kemudian tanggungan banyak dengan judul utang, nah, itu kan konsepnya menjadi membebani kan, dan secara sosial menjadi problem. Nah, makanya itu ada satu kiai yang mengharamkan 3W itu ya kan. Wah, saya yang tahu itu. Pasti jadi ada Gus Bah itu untuk pribadinya katanya diharamkan. Ya, saya kira ada benarnya dalam konteks semacam itu, karena itu konsep awalnya adalah sedekah, saling ridho, saling ikhlas, menjadi saling beban, saling geremeng, saling hujat, bahkan saling kadang jadi berantem, jadi pertengkaran. Nah, itu kan menyalahi awal dimaksudkan ada adat itu kan gitu lah. Itu makanya setiap adat menurut saya memang perlu dikoreksi, perlu direnungkan kembali, perlu diluruskan dengan makna awalnya. Menurut saya selalu begitu di setiap adat. Nah, dalam konteks adat ini, adat gawe buah itu ya begitu menurut saya. Jadi ya kalau transaksi saya pribadi memang tidak dari awal, tapi untuk anti juga saya tidak bisa, karena kan kalau misalnya Gus Bah kan mengharamkan, kalau saya sih tidak bisa, tidak berani atau tidak, kurang cocok, karena kalau dikembalikan ke makna awal, saling membantu, saling sadar, itu tidak ada masalah. Jadi yang berhajat, yang mantu, yang 3W itu tidak mengharapkan transaksinya itu memang diharapkan, karena istilahnya ini namanya mengharap kepada manusia, pada makhluk kan jelas bermasalah kan, potensi masalahnya besar. Ketika misal dia targetkan nanti saya dari amplop dapat sekian, dapatnya sekian, kan pasti nanti ngomel-ngomel kan, itu si anu dulu dikasih saya sumbang segini, baliknya segini. Berkali-kali baliknya sekali malah nggak kelihatan, itu kan jengkel lah, itu kan jadi malah problem sosial, problem masyarakat. Nah, kalau posisinya tidak mengharap, kemudian yang datang juga dengan sukarela dan tidak memang secara keuangan oke, jadi saling ngerti aja lah. Itu menurut saya masih oke, karena kalau konteks perkawinan ya, menurut saya amplop itu kan atau sumbangan itu kan memang dalam rangka membantu ini pengantin baru supaya dia settle, supaya dia merancang hidupnya lebih bagus, karena kita asumsikan orang menikah itu kan dari nol kan. Ini untuk modal awal lah. Maka dalam beberapa komunitas, beberapa masyarakat ada yang malah sengaja diangka besarkan 1 juta, 2 juta. Memang ada beberapa masyarakat yang saya pernah dengar begitu. Jadi memang dia membuat komunitas, jadi numbang gede untuk modal awal dia pengantin baru ini untuk memulai hidup. Jadi kira gitu. Itu kan sangat positif kan kalau emang. Jadi seakan-akan kayak investor gitu. Tapi memang tidak ditransaksikan utang piutang enggak. Memang sekedar sumbangan. Memang diniati untuk membantu si pengantin baru ini untuk lah. Itu untuk kasus pengantin. Kalau untuk anak kecil kan juga senang juga kalau dapat duit kan. Dia bisa happy, bahagia. Mungkin dia membeli mainan impiannya, membeli apa yang dia sangat impikan. Tapi bisa jadi kalau apa sih, semua orang saat ya kayak yang tadi yang di kampung itu sadar kalau misalkan ngasih amplop itu sifatnya hanya sukarela atau membantu, bukan bentuk transaksional, bisa jadi malah nggak ada orang hajatan kayaknya. Ngapain hajatan? Nah, kalau mindsetnya kayak gitu kan opsional kok ngasih kok gitu. Bisa jadi malah relate dengan mindset anak muda yang sekarang gitu, ya udah sekalian nggak usah resepsinan gitu. Dalam konteks pengusaha tenda menjadi masalah itu.
Karena pengusaha tenda, pengusaha rias, kan dia hidup dari dari pola masyarakat, pola pikir masyarakat yang semacam itu. Yang Kang Cevi, ini tukang dekor, ya selalu ada efek begitunya. Cuman artinya pasar rias, pasar tenda akan lesu. Tapi kan tidak juga. Kalau ekonomi masyarakatnya bagus, itu maksud saya biar realistis aja sesuai dengan kondisi. Kalau ini kan persoalan toh. Masyarakat itu masyarakat apa? Masyarakat yang emosional apa rasional? Kalau rasional ya apa adanya. Kalau memang misalnya mampunya selamatan doang ya yang marah akan selamatan doang kan begitu toh. Apa adanya, bukan mampunya selamatan tapi bikin pesta besar nanti ngejual tanah, ngejual warisan dan sebagainya. Itu kan memaksakan kan. Tapi selain emang dari pihak yang mau menyelenggarakan hajatan itu kadang-kadang memaksakan, emang yang saya lihat masyarakat kita juga ini sih nggak enakan juga sih. Jadi ya dulu saya nikah waktu zaman corona waktu itu kan emang resepsi acara-acara gede-gede gitu kan nggak boleh. Nah, ya cuman acara-acara di rumah gitu, nggak ngundang apa sih namanya, ngundang orang gitu. Nah itu ya tetangga-tetangga yang walaupun mereka susah gitu ya, buat makan aja susah, mereka dipilih-pilih untuk ini ngasih amplop itu. Saya kadang-kadang nggak enak juga, kasihan gitu kan. Lah ditolak kan nggak pas kan, orang dikasih kan. Kadang-kadang pengen masang disclaimer itu tidak perlu membawa amplop gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Ya itulah. Ya itu realitas masyarakat kita memang masih begitu. Mereka itu. Realitas masyarakat kita begitu. Mungkin itu agak berbeda. Nggak tahu kalau di dunia Arab misalnya atau di Eropa mungkin orang nggak bawa buah tangan, nggak bawa amplop itu biasa atau enggak. Saya belum tahu. Itu mungkin perlu dikonfirmasi. Kalau di Arab misalnya di zaman Nabi dulu itu, apakah kalau orang diundang itu pasti ngasih hadiah ataukah tidak? Itu kan amplop itu anggaplah hadiah kan begitu, menyenangkan si tuan rumah kan. Nah, apakah selalu bahwa ada ajarannya untuk memberi hadiah? Iya. Tapi apakah selalu membawa? Itu kan adat lagi kan. Karena kita itu kan tadi nggak enakan, sungkanan. Masa yang lain bawa kita nggak bawa, ya, gitu-gitu itu loh. Padahal kan rasionalnya kalau kita nggak punya ya nggak bawa loh. Mau nggak punya kok. Justru saya malah seneng kalau misalkan nggak bawa. Yang harusnya dibantu malah dia kan, bukan saya. Gitu. Rasionalnya kan begitu. Misalnya orang yang janda makan aja susah, iya beneran orangnya janda gitu, orang janda nggak punya duit kan. Cuman ngandelin pekerjaan dari ya gitu apa sih namanya, jadi tukang urut itu kan layak untuk dibantu, bukan malah ngasih kita ya. Nah, mungkin kalau kita memang punya kesadaran begitu harus dinotis gitu loh. Si A, nanti kita prioritasnya kita belikan lagi ya gitu. Mungkin begitu. Nah, makanya kalau mindsetnya begitu akan bisa melakukan semacam itu, bahwa nanti akan disedekahkan lagi misalnya hasil itu. Persoalannya menjadi lain kalau transaksional. Ini sudah diijon karena ini utang, ini pesta besar, anggaran kita nggak ada, duit amplop dan kotak itu kan menjadi diandalkan untuk menutup. Nah itu yang menjadi pasti akan tidak kepikiran semacam itu, mengembalikan kepada janda tadi atau orang yang sebetulnya nggak pantas untuk nyumbang kita tapi masih nyumbang. Itu kan ya sebagai saudara, tetangga akan menghormati itu sebagai itu sebuah kecintaan lah gitu loh. Saking sayangnya nggak ada tapi diada-adakan. Nah itu kan mestinya kita tandai dengan serius kan. Oh ini betapa menghormati dan menyayangi kita gitu loh, dibela-belain gitu loh. Nah, tapi kan misalnya itu kita tandai, nah suatu lain hari bisa kita balikkan lagi dalam bentuk beras atau apa, misalnya hadiah balik, misalnya begitu. Nah itu akan mungkin kalau kita tidak mengizinkan acara itu. Tapi kalau mengizinkan acara itu artinya ini saya utang dulu, nanti saya bayar ketika
saya habis hajatan mengandalkan duit amplop. Nah, amplopnya menjadi komoditas yang penting. Kalau minus, ya itu malah makin panas lagi itu suasananya. Bisa nabrak-nabrak kemana-mana, ke pinjol, ke bank, ke gade tanah. Loh, ada fenomena itu ada. Dan saya kira cukup banyak di banyak kasus. Bahkan saya pernah menulis itu ada yang ekstrim. Ada seseorang yang berhajat 2 atau 3 kali, ujung-ujungnya sekarang, padahal dulu punya tanah, punya rumah. Ya karena saking, bahasa saya, emosional di dalam mengelola hajatan itu untuk pride, untuk kebanggaan keluarga, mungkin untuk biar dipandang dan sebagainya, dia gadekan sawah dan tanah dan rumahnya itu, sampai pada ujungnya menikahkan anak 2 atau 3 kali itu, ujung-ujungnya ngontrak. Nah, itu sangat tidak masuk akal bagi masyarakat yang berakal, yang modern, yang punya rasio. Bagaimana sebuah acara bisa menghabiskan aset untuk aset yang paling pokok yang dia tempat tinggal? Kan tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Ini fakta, bukan saya mendapat cerita itu dari orangnya langsung yang mengalami. Dulu saya mengawinkan ini Pak, sekali kita jual tanah misalnya sebagian, 2 kali, sampai ujung-ujungnya rumah tanahnya habis. Itu versi ekstrimnya, dan fenomena itu banyak. Selama misalnya masyarakat itu masih punya tanah, mungkin sekarang kalau tanah sudah habis mungkin nggak ada fenomena itu kali, atau berkurang. Dulu orang beli motor aja jual sekian ribu meter, ya mungkin gitu loh. Itu masyarakat yang tidak rasional. Mungkin muncul tren di kalangan anak muda nikah di KUA itu ya apa sih namanya, ya karena masifnya informasi di sosial media kan. Anak-anak muda sekarang juga kayaknya cukup melek literasi finansial gitu. Jadi mereka bisa memprioritaskan gitu kira-kira kesanggupan finansialnya itu seperti apa gitu kan. Kalau orang mungkin zaman dulu kan karena informasi masih terbatas kan, nggak terjangkau ke semua orang, jadi masih hitung-hitungannya masih agak susah. Iya, itu gitu. Tarikannya ditarikan adat tadi, adat dan emosional orang tua. Emosional maksudnya dalam hal ini itu ya tidak berdasarkan akal, tidak berdasarkan nalar yang benar. Ya misalnya kalau punya anggarannya sekian tapi mintanya sekian, itu kan pasti ada potensi yang harus dimasuki dari dana lain kan. Dana lain itu yang sering berupa menjual tanah, menjual yang lain-lain, apalagi yang ngeri pinjol misalnya, coba misalnya. Beberapa orang kan yang kasus kan pengen gagah misalnya mas kawinnya mobilnya leasingan, nanti sekian bulan. Ada dengar cerita begitu. Nah, itu kan emosional, itu tidak rasional. Jadi pengen wah tapi tidak didukung, disupport oleh finansial yang cukup, budget yang cukup. Jadi ya rusak juga, merusak diri sendiri, merusak orang lain, akhirnya nabrak-nabrak. Nah itu kayak apa sih namanya, statementnya Dr. Yu Hasan, mungkin sampai ngerti juga. Apa tuh? Ya bagaimana caranya supaya apa sih namanya, akal rasional kita, emosional kita itu tidak dibajak oleh akal emosional. Rasional biar tidak dibajak emosional. Tidak dibajak oleh emosional gitu. Caranya gimana? Iya nggak tahu. Sampai bisa masih bisa ya, paling nge-pause tuh. Nah, rasional emosional. Aduh. Tapi kalau ini diterus-teruskan bisa berbahaya ini. Ya udahlah, yang lain. Enggak, berbahaya termasuk begini. Tapi itu guyonan ya, kalau termasuk pernikahan itu kan emosional itu kan. Kalau rasional tuh nanti banyak orang nggak menikah itu. Loh, enggak. Itu ada benarnya joke itu, karena di dunia barat modern kan orang rasional. Banyak pernikahan kan menjadi
fenomena yang nggak masuk akal gitu. Secara hitung-hitungan nggak masuk gitu. Pilihan yang ribet dan sebagainya. Nah itu nanti gunanya kita punya agama, punya keyakinan ya begitu, karena tidak semuanya dirasionalkan. Ya seperti ya itu tadi kalau Dr. Rio Hasan kan, karena dia orang yang sangat rasional, sangat saintis juga sangat sih. Saintis ya begitu. Ya memang ada orang yang berbakat rasional, ada yang tidak berbakat rasional, irasional ya, yang kurang masuk akal. Tapi sebenarnya poin dari statement itu tuh ini kok, gimana caranya supaya seimbang gitu lah. Ya kalau saya pribadi lebih cocok di kata keseimbangan. Bukan kalau berarti terus saling dominan gitu, terlalu dominan. Kalau ditarik ke terlalu rasional, memang fenomena di barat itu kalau orang tidak mau menikah, tidak punya anak, itu kan rasio kan. Menikah ribet, punya anak ribet dan beban dan lain-lain. Nah, jadinya mending enggak. Tapi ya sebetulnya kalau di rasional itu kan juga bisa dilawan juga kan. Rasional itu kan sudut pandang tertentu, kalau di sudut pandangkan yang lain kan bisa jadi berbeda juga. Punya anak bahagia, gitu kan. Kebahagiaan punya anak nggak bisa ditandingi dengan kebahagiaan yang tidak punya anak. Itu kan fakta. Nah, itu kalau disampaikan fakta begitu, dia kan dari angka budgeting kan. Punya anak 1 ongkos 1 miliar, punya anak 2 miliar, punya anak 3 miliar. Beban 3 miliar daripada 0 miliar kan mending 0 miliar kan begitu kan kira-kira perhitungan angkanya. Tapi kan punya anak 1 bahagia, 2 lebih bahagia, 3 tambah bahagia, kalau dibegitukan itu kan juga rasional. Jadi rasional itu juga tidak satu, tidak tunggal. Jadi bisa point of view-nya bisa berbeda, tergantung hasilnya berbeda tergantung point of view-nya. Tapi pandangannya sampean gimana sekarang tuh banyak anak muda punya mindset kalau misalkan belum benar-benar mapan itu ya jangan menikah dulu gitu, karena kalau misalkan dia belum beres dengan dirinya sendiri begitu nikah malah double masalah itu kuadrat. Sedangkan saya sering dengar cerita orang-orang zaman dulu termasuk sampean juga kan waktu nikah juga kan kayaknya modal bismillah gitu. Iya. Gimana menyambungkan itu ya? Kalau saya makanya tadi tergantung POV-nya, point of view-nya dari mana. Kalau dari angka-angka memang, makanya kalau masyarakat kita emang nggak cocok kalau atau negara berkembang ini nggak cocok kalau dimurnikan rasional dalam arti angka ya, matematika ya, misalnya punya duit 1 miliar dulu baru menikah misalnya konsepnya begitu. Nah untuk mencapai 1 miliar dengan gaji UMR katakanlah 5 juta, 4 juta itu berapa tahun? Kan itu irasional. Gitu loh. Jadi tidak bisa. Nah, maka menurut saya, tapi memang kalau orang yang betul-betul gelundung tanpa ada perhitungan, tanpa ada pekerjaan, itu juga menurut saya berbahaya, karena itu bisa menjadi jatuh fatalis atau jatuh tidak bertanggung jawab, itu juga berbahaya. Nah, maka disinilah keyakinan bermain, keyakinan punya posisi. Ketika orang punya keyakinan, nah dia sudah punya niat baik, dia punya pegangan walaupun sedikit, pekerjaan misalnya, bukan pengangguran, pekerjaan walaupun hasilnya mungkin belum seberapa, tapi niat baik plus pekerjaan yang apa adanya ini menurut saya itu sudah cukup. Niat baik, niat tanggung jawab. Nah, di situ, karena ini kalau dirasionalkan belum rasional. Kalau misalnya kita pakai angka 1 miliar misalnya tadi itu, wah masuk ini. Belum nyampe 1 miliar menikahlah dengan misalnya begitu, angka sekian. Nah itu menurut saya akan kesusahan sendiri, dan
utopia. Menjadi irasional juga jatuhnya. Jadi rasional yang irasional karena angkanya susah dicapai. Nah, itu akan menimbulkan problem sosial tersendiri. Nah, menurut saya karena kita dalam konteks agama atau keyakinan, yang penting kita punya niat baik, bertanggung jawab, berhubungan dengan pasangan dengan baik, bertanggung jawab, itu cukup. Nah, masalah angkanya berapa itu, dan faktanya juga terjadi kan, misalnya banyak orang yang berawal dari nol, tidak punya apa-apa, ketika menikah menjadi punya jalan yang bagus. Nah, itu kan, itu bukankah itu juga fakta? Fakta yang memang modalnya nol, tapi ketika berjalan sekian tahun dia ada hasilnya dan bisa menghidupi keluarganya, bisa membangun kemakmuran keluarganya. Itu kan fakta juga. Artinya walaupun tanpa modal yang sekian yang seperti diibaratkan atau diasumsikan oleh orang rasional, kalau menikah harus punya angka sekian supaya kamu berjalannya enak. Iya, terlalu finansial. terlalu dianggakan, itu juga akan menjadi masalah. Itulah yang menyebabkan mungkin di negara barat orang menjadi, tapi kan begini, negara barat itu kan pasangannya jodohnya kan sistem liberal. Sistem liberal itu kan orang ngawur itu boleh gitu loh. Ngawur ya, ngawur segalanya, ngawur kumpul dengan laki-laki perempuan tanpa menikah itu biasa. Jadi tidak asal suka sama suka, it's okay. Nah, itu sistem keyakinan rasional semacam itu akan berlaku, akan efektif dengan sistem masyarakat yang bebas seperti itu. Nah, kalau itu ditusuk oleh masyarakat kita yang sangat menjunjung tinggi moral perkawinan, menjunjung tinggi institusi perkawinan, tidak bisa. Lalu gimana solusinya? Ya solusinya tadi, Anda tidak perlu mencapai angka yang wah itu, yang penting sama-sama ridho dan punya niat baik, karakter baik, itu cukup jalan gitu. Itu agama begitu kira-kira solusinya, bukan di budgeting. Wah, ini kalau pengen hidup makmur itu ya pakai angka begini, financial freedom dan sebagainya. Itu berarti seenggaknya ya punya usaha lah, punya niatan baik, punya pijakan, punya modal awal pekerjaan, walaupun secara finansialnya mungkin belum ya, walaupun belum ideal gitu ya, secara finansial pasti belum ideal. Nah, tapi dengan niat baik dan karakter yang bagus, tanggung jawab, nah itu cukup untuk membangun keluarga. Tapi Mas Ari sering mendengar cerita ya, kisah, maksudnya mulai dari nol, yang berhasil ada, yang kacau juga ada. Misalkan cerita pemuka agama gitu kan, Gus Miftah kan ceritanya dulu, wah nggak punya modal apa-apa tapi dari nol ya berhasil. Sampean juga modal amplop kawinan ya berhasil gitu kan. Tapi ada yang yang kacau juga. Ya, ya itu kan fenomena kehidupan manusia menjadi beraneka macam kan. Tapi kan itu tidak bisa dijadikan dasar, kalau menikah belum itu nggak bisa, karena yang nggak bisa digeneralisir ya. Yang tidak menikah dan hidupnya berantakan malah banyak. Tidak menikah dan hidupnya berantakan. Nah, jadi jadi joknya begini, malah jadi muncul jokes ya, tetaplah hidup walau tidak berguna kok. Ya, enggak, itu agak sadis itu kan. Joknya begini ya, kalau kita jomblo itu kan miskin sendiri. Nah,
Kalau menikah tapi masih miskin kan ada temennya gitu. Jadi miskin ada temennya sama miskin sendiri itu ya mending miskin ada temennya. Jadi ada warnanya kalau miskin bersama-sama itu. Tapi itulah, kalau kita terlalu ke rasional memang akan berat. Karena satu sistem ekonomi dan sosialnya tidak mendukung. Sosialnya itu misalnya di Amerika misalnya itu kan free. Sistem liberal, bebas apa saja. Mau kumpul kebo, mau nggak menikah itu ya bebas. Nah, kita nggak bisa. Artinya solusinya apa kalau orang belum mapan finansial? Ya memang menikah. Apalagi karena untuk mencukupi kebutuhan biologis dan sebagainya itu kan harus menikah. Nah, sementara di dunia liberal tanpa menikah bisa memenuhi itu. Bahkan mungkin pelacuran dilegalkan. Jadi sungguh sangat berbeda. Di samping memang faktor ekonomi, misalnya di Amerika ekonominya lebih bagus. Kita ekonominya berat. Jadi orang mencari pekerjaan tidak semudah di negara-negara yang maju itu. Penghasilannya pun jauh di bawah. Jadi sangat berbeda, konteksnya sangat lain. Jadi kalau diterapkan kita niru, nah makanya itu pinter-pinternya orang niru itu begitu. Kalau niru itu cuman plek-ketiplek di sana dibawa ke sini itu ya jelas salah. Karena pasti nggak usah dilihat dari agama pun pasti nggak tepat. Karena itu tadi sosialnya beda, ekonominya beda, mungkin politiknya sedikit banyak berpengaruh. Harusnya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya, tidak semua yang dari luar itu bisa kita terapkan. Nah, dengan plek-ketiplek apalagi tidak bisa. Terus apa ya? Wes. Ya segitulah, nek menikah ya jadi menikah ya. Padahal tadi buah ya. Buah kan masih sama lah, masih relate lah. Ya kalau saya pribadi akan berpegangan begini, kalau selama saya cocok dengan prinsip bahwa hajatan itu ya kita menjamu tamu, menghubungkan, menyambung silaturahmi, memberikan wadah untuk silaturahmi, dan itu ada anggarannya. Dan selama kita ada anggarannya, insya Allah saya tidak ada masalah. Ya kalau memang anggarannya tidak ada atau kurang ya kita sebisa-bisanya, sebisa yang kita ada anggarannya itu, tidak memaksakan. Nah, mungkin begitu kalau level saya pribadi. Misalnya suatu saat saya misalnya nanti mantu juga, asal kita punya anggaran, insya Allah kita akan mantu. Bukan anti mantu, tapi kalau memang tidak ada ya kita yang penting halal gitu aja. Terus kita bikin kambing guling. Wah, di rumah kan cukup. Yang ditunggu itu kambing guling. Kita untuk satu RT kita sediakan satu kambing guling kan selesai. Jadi itu yang ditunggu itu. Jadi tidak harus memaksakan. Wes mati. Ya wes lah. Wes ya. Mau meneh? Mau lanjut tema lain?